bagi rumah sakit dan pasiennya. Saya harap marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Dengan ini saya nyatakan webinar ini dibuka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kuncoro selaku Ketua Kompetisi, selaku moderator mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. Terima kasih kepada Pak Dirjen telah meluangkan waktunya untuk memberikan penjelasan tentang bagaimana mekanisme, prosedur, aturan yang harus diikuti untuk melakukan klaim terhadap pembiayaan COVID ini. Dan kami informasikan bahwa kegiatan ini adalah merupakan twice weekly COVID-19 webinar yang diselenggarakan setiap Selasa dan Kamis pada jam 1 sampai dengan jam 3. Saat ini adalah serial kelima. Isu utama tema kita adalah isu strategis pandemi COVID, harapan, kenyataan, dan solusi. Dan pada serial kelima ini topiknya adalah prosedur kebijakan tata cara klaim biaya pasien COVID-19. Webinar ini diikuti oleh 16, tadi sudah sebagian dibacakan oleh Pak Ketua Umum PSI, Pak Kuncoro. Tapi saya akan bacakan lengkap, Pak, karena waktu itu saya pernah ketinggalan satu aja, kemudian saya langsung diprotes. Ini diikuti oleh Kesindo, Komunitas Relawan Kesehatan, REKI, Indo ACR, ID, PDI, PPNI, Persi, PT Telkom, FKKN KUGM, PDGI, Perhimpunan Ahli Epidemiologi, IAMI, ELVA, IPK, Ikatan Psikologi Klinis, Himpunan Advokasi Spesialis Rumah Sakit, dan Gakeslat. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini telah berkenan Pak Dirjen akan membawakan topik tentang bagaimana mekanisme klaim biaya pasien COVID di vaskes primer dan rujukan. Walaupun kami tahu primer ada klaim, tetapi mungkin ada hal yang perlu didiskusikan. Kemudian narasumber kedua, Ketua Umum Arsada, Dr. Heru Aryadi, MPH, masalah dan solusi pembiayaan di rumah sakit daerah di era COVID-19. SPKR MKR, Direktur Utama RSIG Sukapura yang mewakili Arsamu. Kemudian yang ketiga yang sudah tampil di depan layar adalah Dr. Agus Suryanto, SPPDKP Mars, Direktur Utama RSIG Karyadi. Tapi nanti jangan kolaborasi ya antara Direktur Karyadi dengan Pak Dirjen ya, karena sama-sama dari Karyadi ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Pak Dirjen, Dr. Bambang Wibowo, SPOGK Mars, untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pri, Pak Kuncoro, Bapak Ibu semuanya, asosiasi yang mengikuti kegiatan ini, juga narasumber dan pembahas. Jadi alhamdulillah, terima kasih diberi kesempatan. Tapi Pak Bri dan kawan-kawan, nanti ini ada FDP dengan Komisi 9, nanti kalau saya dipanggil ya lari ke ruang situasi. Jadi saya tadi keluar, ada isoma, terus nanti kalau harus jawab pertanyaan-pertanyaan saya akan balik ke sana. Jadi alhamdulillah Permenkes sudah keluar, di slide-nya ditayangkan aja waktunya. Jadi Kemenkes maksudnya, keputusan Menteri Kesehatan sudah keluar terkait dengan klaim pembiayaan pasien. Terus, jadi saya kira ini yang ditunggu dan sebagian sudah mengikuti beberapa webinar yang diselenggarakan. Lanjut, slide aja, lanjut. Ini yang mungkin perlu kami sampaikan terkait dengan konsep pada KMK ini. Jadi
beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Pertama, bahwa harus kita kedepankan terkait dengan mutu dan biaya ini. Pada KMK ini itu didasarkan juga pada rekomendasi yang sudah diberikan oleh Menteri Keuangan, bahwa besaran tarif yang ada di sana itu merupakan pembayaran tertinggi. Ya, ada dua hal. Pertama untuk cost per day, dan juga ada before service-nya, yaitu untuk layanan jenazah dan mobil jenazah. Tetapi semuanya itu adalah merupakan pembayaran tertinggi. Kemudian yang kedua, itu di dalam KMK itu juga disampaikan terkait dengan standarisasi pelayanan. Ini pelayanan apa saja yang diberikan, itu dituangkan di sana. Nah, kami berharap bahwa teman-teman di rumah sakit, juga para teman-teman DPJP, ini betul-betul melakukan penerapan mutu yang benar, yang baik. Karena dengan standarisasi ini diharapkan para DPJP dan juga rumah sakit betul-betul menerapkan standar yang baik, dan juga dengan sebetulnya biaya yang sesuai ya, untuk kasus-kasus yang dilayani ini. Sehingga kami tuliskan di sana standar apa saja yang harus dilakukan untuk tiap-tiap kelompok layanan yang harus diberikan. Kemudian karena merupakan pembayaran tertinggi, di sana juga tertuang terkait dengan upaya untuk menghindari double claim. Dan ini harus ada komponen pengurang, di mana tidak boleh ada pembayaran klaim double, khususnya untuk APD maupun obat-obat yang sudah dibeli lewat APBN, baik melalui Kementerian maupun melalui BNPB. Jadi komponen pengurangnya adalah APD dan obat dari biaya yang dikeluarkan oleh APBN. Kemudian konsep yang berikutnya pada KMK ini adalah bagaimana klaim itu dilakukan dengan mudah, cepat, tapi bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga pada KMK ini juga ada uang muka yang bisa diberikan ke rumah sakit segera setelah rumah sakit itu mengajukan klaim dan memenuhi syarat untuk diberikan pembayaran uang muka. Kemudian juga lama verifikasi dibatasi 7 hari yang dilakukan oleh BPJS, dan setelah ada berita acara hasil verifikasi yang diserahkan ke Kementerian Kesehatan, maka dalam 3 hari proses pembayaran itu harus sudah diberikan. Tentu pembayaran yang diberikan itu dikurangi dengan uang muka yang sudah dibayarkan. Kemudian prinsipnya bahwa semua rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan itu diperkenankan untuk memberikan rawatan dan mengajukan klaim. Ini dilakukan karena kita mengantisipasi kemungkinan eskalasi yang tinggi dan membutuhkan ruang rawatan maupun tempat tidur yang lebih banyak, sehingga partisipasi seluruh Pasienkes khususnya rumah sakit ini sangat diperlukan. Dan sebetulnya juga potensi itu ada di seluruh rumah sakit yang ada di Indonesia ini. Kemudian jenis pelayanan itu mencakup rawat jalan, rawat inap, kemudian kasus-kasus ODP, PDP, konfirmasi, sampai pada pemulasaran jenazah, termasuk mobil jenazah dari rumah sakit ke pemakaman. Kemudian ini diberlakukan satu kelompok tarif. Ya, satu kelompok tarif. Tetapi satu kelompok tarif ini tadi, kami juga tadi bagaimana melakukan kendali mutu dan biaya. Sehingga rumah sakit yang melakukan rujukan pasien kurang dari 5 hari, maka di situ ada disinsentif yang diberikan. Karena kalau melakukan rujukan di bawah 5 hari, kita bisa katakan bahwa rumah sakit tersebut kemampuannya terbatas. Ya, kecuali kalau pasien tersebut pulang atau sembuh atau memang meninggal. Tetapi kalau dirujuk ke rumah sakit lain, ini akan ada pengurang. Sehingga konsep kendali mutu, kendali biaya, dan juga kepatuhan terhadap
standar layanan ini menjadi lebih baik, dan ujungnya pelayanan yang diberikan ke pasien akan menjadi lebih baik, diharapkan mutu layanan juga akan lebih baik, dan outcome layanan akan lebih baik. Slide berikutnya. Ini juga kriteria tempat pelayanan dan pelayanan yang dibiayai. Jadi semua warga negara Indonesia dibiayai, termasuk warga negara asing. Ya, itu dibiayai. Silakan kalau di rumah sakit ada WNA yang kebetulan kena COVID pada masa pandemi ini, itu dilayani dengan baik dan bisa diklaimkan. Kemudian pelayanan yang dibiayai semuanya ya, termasuk administrasi, akomodasi, dan lain sebagainya. Nah, disinilah sebetulnya di dalam norma tadi, agar tidak ada pembayaran double karena kita menggunakan inasi bisnis, karena tertuang di dalam PMK 59, pembiayaan untuk bencana menggunakan inasi bisnis. Kemudian kita melihat kalau kita menggunakan inasi bisnis murni, sebetulnya ada ketidaksesuaian karena biaya COVID ini memerlukan biaya untuk APD dan lain-lain yang relatif besar. Tetapi jangan sampai ada double claim di dalam hal sisi pelayanan. Lanjut. Berikutnya ini standar pelayanan yang diberikan. Ya, ruangan di ruang seperti apa, kemudian pemeriksaan laboratorium yang diberikan, penunjang radiologi, kemudian APD yang digunakan, obat-obatan, dan pemeriksaan tambahan, dan sesuai dengan indikasi medis pasien. Lanjut. Nah, ini tertuang di dalam KMK-nya, ya, apa saja yang dilakukan. Lanjut. Kemudian juga di ruangan seperti apa yang diterima oleh pasien, kemudian pemeriksaan penunjang apa saja yang harus diberikan. Ini nanti juga bagian dari verifikasi yang akan dilakukan oleh BPJS. Lanjut. Kemudian metode bayarnya, lagi tadi dengan inasi bisnis ditambahkan dengan pembayaran cost per day. Tapi pada prinsipnya memang kami berusaha pada waktu menyusun ini dengan tim agar pelayanan itu bisa berjalan baik dan sumber daya yang dikeluarkan oleh rumah sakit itu bisa mendapatkan penggantian yang sesuai. Tapi sekali lagi tidak ada double claim. Lanjut. Nah, ini kami informasikan, saya kira ini sudah diketahui terkait dengan rekomendasi Menteri Keuangan bahwa pembayaran tertinggi. Lanjut. Ini norma tarifnya. Jadi sekali lagi norma tarif kita agar harmonis dengan PMK 59 menggunakan inasi bisnis, tetapi supaya tidak terjadi double claim, maka ada pengurangan di situ. Jadi A adalah tarif inasi bisnis, N adalah jumlah lama rawat, ya. Kemudian B adalah cost per day, ini di top up-kan. Kemudian akan ada pengurang yaitu obat-obatan yang berasal dari bantuan dari APBN, baik dari BNPB yang dibeli oleh BNPB maupun dibeli oleh Kementerian Kesehatan. Nah, seluruh besaran tarif ini menggunakan satu tarif, yaitu rumah sakit regional 1, ruang kelas perawatan kelas 3. Sekali lagi untuk kendali mutu dan kendali biaya, apabila rujukan pasien ini menganut norma, apabila merawatnya itu pasien sudah dirawat kemudian dirujuk belum 6 jam, itu diberikan tarif rawat jalan. Ya, kalau dalam 2 hari akan diberikan 70% dari tarif klaim. Kalau lebih 5 hari akan dibayarkan 100%. Kalau lebih 5 hari artinya memang rumah sakit tersebut mampu. Dan ini diharapkan juga akan terjadi melempar-lempar pasien atau merujuk pasien yang seharusnya bisa dilakukan oleh rumah sakit yang bersangkutan. Lanjut. Ini adalah besaran tarifnya. Jadi ada 2 kelompok, yang dengan komorbid atau komplikasi dan tanpa komorbid dengan komplikasi, didasarkan pada fasilitas yang diterima, baik fasilitas isolasi tekanan negatif atau bukan tekanan negatif,
atau fasilitas pasien tersebut harus menggunakan ventilator atau tanpa ventilator sesuai dengan indikasi. Ini melihat bahwa selisihnya relatif banyak, ya. Misalnya saja poin 6, isolasi isolasi non tekanan negatif tanpa ventilator, gitu. Berarti kan di ruang isolasi itu bedanya 2 juta. Di sini norma yang dibangun sebetulnya bahwa ketika ada komorbid, tapi komorbid itu memang memberikan tambahan biaya dan tindakan, ya, maupun tindakan. Ketika nanti tidak ada bukti-bukti bahwa dilakukan layanan tambahan sumber daya yang dikeluarkan oleh rumah sakit, maka ini akan menjadi bagian akan dilakukan oleh verifikator untuk melakukan verifikasi apakah sebetulnya komorbid yang ada pada pasien tersebut menghabiskan sumber daya rumah sakit atau tidak. Slide berikutnya. Ini untuk layanan jenazah. Jadi ini bentuknya fee for service. Nanti rumah sakit akan menuliskan layanan yang diberikan. Dan ini adalah tarif besaran maksimum. Apabila memang nanti memberikan layanan transport mobil jenazah, ya bisa saja diklaimkan. Tapi kalau tidak memberikan layanan, tentu tidak bisa. Demikian juga peti jenazah. Dan seluruh besaran tarif ini adalah besaran maksimum. Lanjut. Nah, sekali lagi ada pengurangan, ya, dan sebagai bukti-bukti nanti ada sebagai bukti tambah faktur dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, ini pengodingan. Ini memang ada pengodingan yang dilakukan oleh teman-teman P2JK agar semuanya ada diagnosis utamanya adalah lari atau menjadi kelompok COVID semuanya. Ini saya kira nanti teman-teman koder mengikuti ini saja, ya, norma yang digunakan pada pengkodingan untuk kasus COVID kali ini. Lanjut. Ini adalah alurnya. Jadi rumah sakit secara elektronik klaim nanti dilakukan, tidak ada berkas hard copy, semuanya dengan elektronik. Ditujukan ke Yankes, kemudian tembusan ke Dinas Kesehatan dan BPJS. Di sini akan terjadi proses simultan. Yankes akan melihat kelengkapan-kelengkapan yang sudah diberikan untuk memberikan uang muka. Ya, salah satunya misalnya bahwa rumah sakit harus mengisi dengan lengkap dan benar RS online, ya, rumah sakit online untuk laporan COVID-nya. Itu harus diisi. Kalau tidak diisi, tidak lengkap, tidak benar, kami tidak akan memproses, termasuk memberikan uang muka. Yang kedua juga BPJS akan memproses secara simultan dan dalam 7 hari akan menyerahkan berita acara ke hasil verifikasi ke Yankes. Kemudian nanti akan dibayarkan sesuai dengan norma tadi, setelah dikurangi biaya APD dan lain-lain juga uang muka. Kemudian dalam waktu 3 hari, ya, ini akan dilaksanakan sehingga diharapkan proses ini cepat. Rumah sakit juga memiliki dana dan ada uang muka yang bisa digunakan. Lanjut. Besaran uang muka maksimum 50% maksimum. Ini tata cara pengajuan klaim, ada peran dan fungsi masing-masing kementerian, lembaga, dan BPJS. Lanjut. Ini juga norma tata cara pengajuan klaimnya. Saya kira teman-teman sudah terbiasa, nanti hanya saja tujuannya ke Kemkes, nanti tembakannya ke Dinas Kesehatan dan BPJS. Lanjut. Klaim boleh diajukan sebulan 2 kali, ya, dalam 14 hari kerja. Jadi silakan, jadi bisa lebih cepat untuk memenuhi kebutuhan rumah sakit. Ini kelengkapan berkas klaim yang harus disiapkan oleh rumah sakit. Lanjut. Nah, ini BPJS akan melakukan verifikasi. Mudah-mudahan dalam waktu 7 hari, sebelum 7 hari sudah bisa diselesaikan. Semuanya dengan elektronik, ya, tidak ada berkas hard copy. Lanjut. Kemudian ini
juga akan dilakukan verifikasi pelayanan pasien, nanti akan dilihat oleh verifikator terkait dengan akomodasi yang diterima, kemudian layanan penunjang yang diberikan, apakah ada komorbid atau tidak, kemudian kalau ada komorbid apakah rumah sakit mengeluarkan sumber daya yang sesuai atau tidak. Lanjut. Ini pengurangnya nanti ya untuk APD maupun obat. APD pengurangnya sebesar 400.000. Kemudian untuk obat saya nggak hafal ya. Ada 3 obat yang diklaimkan, yaitu azitromisin, kemudian oseltamivir dan kloroquine. Yang lain-lain dianggap sebagai bantuan apabila menerima seperti vitamin C dan lain-lain. Tapi 3 komponen obat ini. Untuk APD juga demikian, yang dilihat adalah gaun atau coverall-nya. Lanjut. Ini saya sampaikan sekali lagi terkait dengan yang sudah saya jelaskan di konsep tadi. Uang muka akan diberikan sesegera mungkin setelah rumah sakit mengajukan ke Kemenkes, dan minimum rumah sakit online untuk laporan COVID sudah di-update dengan lengkap dan benar. Kemudian masa kedaluarsa klaim adalah 3 bulan setelah status pandemi atau dicabut. Mulainya sejak 28 Januari, ya, 28 Januari mulai bisa diklaimkan. Kemudian tentunya ada pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh APIP dan BPKP, dan semua sumber pembiayaan dari DIPA, BNPB. Lanjut. Nah, ini mungkin ada beberapa hal yang saya yakin juga akan menjadi isu terkait dengan bisa saja tumpang tindih antara pembiayaan JKN dan COVID. Ya, ini ada 3 yang mungkin kami identifikasi. Yang pertama, kalau pasien masuk rumah sakit itu non-COVID, kemudian menjadi COVID setelah beberapa hari. Kemudian yang kedua, pasien yang masuk rumah sakit memang COVID-nya sudah sembuh, tapi masih ada komplikasi dan komorbid yang itu masih memerlukan rawatan rumah sakit. Kemudian kalau kasus itu koinsiden, jadi ada 2 kasus yang itu tidak ada hubungannya antara COVID dengan kasus tersebut. Misalnya saja OTG, kemudian dia harus dilakukan operasi fraktur di fraktur tulang, ya, itu misalnya seperti itu. Atau OTG kemudian harus emergensi seksiosito atau partes misalnya seperti itu. Nah, untuk pasien yang masuk rumah sakit non-COVID kemudian COVID, ini nanti dilihat bahwa kalau kita perhatikan KMK ini, itu dijamin setelah ditetapkan pasien tersebut adalah statusnya ODP, PDP atau confirm. Jadi kalau tadinya bukan pasien COVID, karena penyakit lain, dilakukan pelayanan, maka itu dilakukan, dijamin oleh JKN. Kemudian kalau ternyata itu COVID, dan itu akan dijamin oleh COVID, untuk COVID, asal bukan koinsiden. Ya. Kemudian kalau pasien masuk rumah sakit itu COVID, kemudian pasiennya sudah sembuh COVID-nya dengan bukti pemeriksaan laboratorium, kemudian masih memerlukan perawatan untuk komplikasi dan komorbid, tentu rumah sakit akan memindahkan pasien ini di luar ruang isolasi. Kemudian dilanjutkan pelayanan untuk menyelesaikan komplikasi maupun komorbidnya, maka ini menjadi bagian dari layanan JKN atau BPJS. Untuk koinsiden sedang kami siapkan, nanti mungkin akan ada edaran ya dari melengkapi KMK ini terkait dengan koinsiden, karena memang ini harus jangan sampai prinsipnya ini tetap dilayani, silakan rumah sakit tetap melayani. Kami sudah berkomunikasi dengan BPJS agar dalam pelayanan itu tetap baik, kendali mutu, kendali biaya tetap dilakukan, dan rumah sakit tetap bisa mendapatkan penggantian yang sesuai. Penggantian yang sesuai itu paling tidak karena ada tambahan untuk ruang isolasinya, yang kedua ada tambahan untuk APD-nya,
kemudian juga ada tambahan kalau memang diperlukan obat-obat untuk COVID-nya. Lanjut, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang atas penjelasan yang detail. Pak Bambang, mungkin juga dikaitkan dengan edaran yang terkait laporan, bisa dijelaskan sedikit? Edaran? Yang edaran Dirjen yang terkait dengan kewajiban laporan buat Pak Bri, itu menyangkut tadi yang pertama soal koinsiden tadi pembiayaannya seperti apa. Yang kedua besaran untuk APD dan juga besaran untuk obat sebagai pengurang. Ini yang 3 item ini yang sudah kami identifikasi untuk masuk ke dalam edaran untuk melengkapi KMK ini. Demikian Pak Bri. Yang maksud saya rumah sakit juga harus masuk ke laporan dan rumah sakit online dan lain. Ya, untuk edaran rumah sakit online sudah kami berikan waktu hari Kamis atau Jumat yang lalu. Dan silakan untuk mengisi, tetapi bagi rumah sakit yang belum mengisi, segera mengisi. Jadi kalau itu mengisi, maka akan jadi akumulasi pelaporan di situ, tidak masalah. Berarti diisi pada posisi terakhir. Tapi setelah itu akan mengupdate tiap hari untuk kasus-kasusnya. Terima kasih. Jadi bukan harus masuk dari awal ya? Enggak. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Bambang. Masih punya waktu nggak untuk 2 narasumber dulu kemudian diskusi? Saya masih mengikuti. Nanti kalau dipanggil saya lari Pak Bri. Lari nanti kalau nanya nggak ada yang jawab. Baik, kalau begitu yang kedua silakan. Kalau Pak Bambang tadi saya nggak berani ngasih waktu, batas waktu karena sedemikian pentingnya. Bukan berarti Pak Heru